Shalom saudara, siapa di antara kita yang tidak mau menang? Saya percaya semua orang ingin menang. Menang berarti berhasil, sukses, dan mendatangkan kebahagiaan. Baik ketika menghadapi pergumulan, tekanan, kesulitan, tantangan, dan masalah hidup yang ada dalam diri, rumah tangga, pekerjaan, usaha, pelayanan, pertandingan iman, dan seluruh aspek kehidupan kita. Namun pertanyaannya, bagaimana kita meraih kemenangan tersebut? Cara apa yang kita gunakan untuk meraih kemenangan dan keberhasilan tersebut? Nah, dalam VOP kali ini, kita akan membahas tentang meraih kemenangan dengan cara Tuhan. Kita akan melihat bagaimana menang dengan cara Tuhan berbeda dengan menang dengan cara dunia. Pertama, kita akan melihat dari sisi kualifikasi pribadi seorang pemenang. Terdapat perbedaan kualifikasi seorang pemenang menurut penilaian atau standar dunia dan Tuhan. Biasanya, dunia akan berkata bahwa orang yang menang atau berhasil adalah mereka yang punya kualifikasi terpelajar, pintar, bijaksana, terpandang, kuat, dan punya posisi yang bagus. Tentu saja ini baik, namun hal-hal tersebut bukanlah faktor penentu dalam meraih kemenangan. Berdasarkan 1 Korintus 1 ayat 26-29 dan Mazmur 20 ayat 7, kita mendapati bahwa faktor penentu seseorang meraih kemenangan adalah Tuhan, bukan kualifikasi pribadi. Tuhanlah yang memberikan kemenangan, bukan karena kekuatan dan kehebatan manusia. Oleh karena itu, setiap kita punya kesempatan untuk meraih kemenangan di dalam Tuhan. Kita bisa melihat contoh-contoh di Alkitab seperti Yusuf, Daud, Gideon, dan lain-lain. Menurut pandangan dunia, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk meraih kemenangan dalam hidup. Namun berbeda dengan pandangan Tuhan. Justru Tuhan memilih dan menjadikan mereka sebagai pemenangnya. Maka dari itu, kita tidak perlu minder, takut, ataupun khawatir dengan latar belakang dan kondisi kita. Mendekatlah dan terus berharap hanya kepada Tuhan, sambil terus berusaha dan mengimprove diri, sehingga kita menjadi pribadi yang berkualitas dan dapat dipercaya. Sebaliknya, jangan sombong dan merasa hebat atas setiap pencapaian kita. Tuhanlah yang memilih dan meneguhkan kita. Dia juga yang memampukan dan menyertai kita. Kedua, kemenangan juga berbicara soal metode atau cara untuk meraih kemenangan itu. Cara yang Tuhan pakai seringkali berbeda dengan cara-cara dunia atau manusia, sehingga kita tidak bisa membatasi cara yang dapat dipakainya. Cara-cara luar biasa yang tidak dapat kita pikir dengan nalar manusia. Contohnya, runtuhnya Yeriko, peperangan yang dimenangkan dengan tim pemuji di depan prajurit, pasukan Gideon yang mengalahkan Midian dengan 300 prajurit, Daud diurapi menjadi raja dan mengalahkan Goliat dengan batu. Orang-orang yang mendapatkan mujizat dan kesembuhan dari Yesus dengan cara yang berbeda-beda, seperti perkataan Tuhan, jubah Yesus, air liur bercampur tanah, air jadi anggur, dan sebagainya. Serta Paulus yang bebas dari penjara dengan pujian dan penyembahan, dan seterusnya. Peristiwa-peristiwa ini memberikan pengertian kepada kita bahwa Tuhan bisa memakai cara apapun untuk mendatangkan kemenangan bagi umatnya, selama kita percaya dan melakukan perintahnya. Bagi kita saat ini, terdapat Alkitab sebagai panduan dan cara untuk menjalani dan meraih kemenangan dalam hidup ini. Bagi dunia, cara-cara ini tidak populer dan mungkin ada yang berkata tidak relevan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada umatnya dengan caranya yang ajaib. Ketiga, kemenangan juga mengenai masalah waktu. Terdapat perbedaan antara waktu meraih kemenangan dengan cara Tuhan dan dunia. Jika dunia menuntut tenggat waktu dalam meraih kemenangan dengan perhitungan secara matematis, maka Tuhan kita tidak bisa dipaksa untuk memakai perhitungan secara matematis dalam meraih kemenangan atau keberhasilan. Kita bisa melihat contoh-contoh di Alkitab seperti Abraham, Musa, Israel, Yusuf, Daud, Ayub, dan lain-lain yang menantikan kemenangan dengan tekun dalam waktunya Tuhan. Ada yang menantikan setahun, namun juga ada yang 40 tahun. Secara dunia, hal ini tentu merupakan waktu yang panjang dan tidak populer. Namun Pengkhotbah 3 ayat yang 11 mengatakan, Tuhan membuat segala sesuatu
indah pada waktunya. Waktu Tuhan berbeda dengan waktu dunia. Mungkin terasa begitu lambat, tapi waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Maka dari itu, tetaplah percaya dan usahakan yang terbaik yang kita bisa. Kemenangan akan menjadi bagian milik kita. Alkitab memberikan langkah praktis yang dapat kita lakukan untuk meraih kemenangan. Pertama, beriman dan mengandalkan Tuhan. Kedua, ikuti dan terapkan prinsip kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, tekun dan sabar. Kesimpulannya, kita perlu hati-hati dengan cara kita dalam meraih kemenangan. Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang dikasihinya, namun kita perlu mengikuti dan menerapkan prinsip kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan tetap sabar dalam menantikan waktunya. Selain itu, kita tidak boleh bermegah atas kemenangan atau keberhasilan kita, karena itu adalah pemberian Tuhan. Mari kita meraih kemenangan bersama Tuhan dengan caranya sambil tetap memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Lebih dahsyat lagi, shalom. Haleluya. Saya percaya kita semua siap untuk memuji, menyembah Tuhan, amin. Kalau siap katakan, oh yes. Kurang semangat, oh yes. Haleluya. Mari siapkan hati kita yang terbaik untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Kami ada sebab anugerah-Mu ya Tuhan. Kami ada karena kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Sehingga di tahun yang baru 2024, kami masih ada itu semua karena perbuatan tangan-Mu yang ajaib. Mari menyembah Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Yesus, kami sembah Kau, kami puji nama-Mu, Kau Allah yang perkasa, Kau Allah yang mulia. Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Haleluya. Syarararamo, hiralabaya syakaralabaya ralababababaya ralabaya she, hirararaya ralabaya she, hiralabaya syakaralaya ralaya 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 ralabababababa, hiralabaya syakaralaya ralaya ralabababababaya ralabaya she. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami muji kebesaran-Mu, Kau Allah yang ajaib. Mari menyembah Tuhan lebih lagi. Oh Jesus, syakaralaya ralaya ralaya ralabababababa, hiralabaya syakaralaya ralaya ralaya ralaya, hiralabaya ralabaya syakaralaya ralabababababaya ralaya, hiralabaya syananananamo. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you God. Dorarabaya she, hiraraya sha. Kami memuji-Mu Tuhan, sebab karena kebaikan-Mu, kami ada karena anugerah-Mu, kami ada karena kasih-Mu Tuhan. Haleluya, Jesus. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu.
lagi katakan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih Rama. Katakan terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kasih tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Kami berterima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan I am here. I am here because of your grace. I am here because of your love. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. Sama-sama lagi katakan ku ada sebab anugerah-Mu, sebab anugerah. Kami ada karena kasih-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih. Mari angkat tanganmu, katakan terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamat. Katakan terima kasih, terima kasih Yesus. Katakan Yesus. Haleluya. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Mari nyanyi ya Tuhan, mari memuji namanya. Haleluya. Yesus kami sembah. Haleluya. Kau diagungkan selamanya Tuhan. Haleluya Yesus. Mari sama-sama bangkit berdiri. Thank you Jesus, Jesus. Katakan Jesus, thank you. Jesus, thank you Jesus. Yes, it's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Terima kasih, terima kasih Yesus. Pagi hari ini katakan terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Kasih tepuk tangan bagi Allah kita. Oh, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih
Terima kasih, terima kasih. Yes, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kami memuji-Mu, ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Lebih dahsyat lagi sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya Yesus, Engkau ditinggikan sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Allah kami yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami ada sebab anugerah-Mu. Kami ada karena kasih-Mu. Perbuatan tangan-Mu yang ajaib di dalam hidup kami akan terus kami lakukan dan akan terus kami siarkan kepada seluruh orang. Biar orang-orang boleh melihat kedahsyatan Allah kami, Allah yang hidup. Di dalam nama Yesus kami siap untuk memuji, menyembah, meninggikan Engkau. Di dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin, haleluya. Boleh sapa kanan kirinya, katakan bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Sampai sebanyak-banyaknya Bapak Ibu Saudara. Sapa kanan kiri depan belakangnya. Katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang baik. Mari dengan sukacita kita mau sama-sama datang ke hadirat-Nya, ke bait-Nya dengan ucapan syukur. Haleluya. Mari datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, sebab Dia Allah yang baik. Sama-sama katakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Lebih sorak-sorai lagi, katakan akan bersorak-sorai lebih dahsyat, akan bersorak-sorai. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama di atas kepala. Come on Bapak Ibu Saudara. Oh yeah. Mari dengan sukacita katakan lagi, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan hati bersyukur. Yes, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Katakan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai lebih dahsyat, akan bersorak. Sama-sama tangannya di atas, come on. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih Angkat jempolnya sama-sama, kita mau menari batagi Allah kita. Dari kiri ke kanan, come on. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Katakan bersyukurlah kepada Tuhan. Jempolnya lagi. Sebab Dia, semuanya masih ada yang belum nih. Wow.
untuk selamanya. Kasih selagi semuanya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan bahwasanya untuk bahwasanya untuk selamanya lagi, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Katakan, kita bersyukur pada Tuhan, sebab Allah kita dahsyat dan ajaib. Bersyukurlah, haleluya. Haleluya. Boleh sama-sama katakan dengan kanan kirinya, kamu diberkati Tuhan loh. Kamu diberkati Tuhan. Kita semua diberkati Tuhan. Yang percaya kita diberkati Tuhan, teriakannya wuh! Lebih dahsyat lagi wuh! Haleluya! Haleluya! Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpah. Boleh ikuti gerakannya, karena alasan untuk menyediakan, aku di semuanya boleh. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Boleh senggol kanan kirinya, katakan kamu diberkati Tuhan. Haleluya. Sama-sama yang diberkati Tuhan, katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, Dia sanggup. Amin. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama ikuti gerakan saya. Aku aku karena untuk menyediakan lagi, katakan, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari menari bagi Allah kita, ikutin saya di depan ya. 1, 2, angkat tangannya sama-sama, kita mau menari bagi Allah kita. Sekarang ikuti gerakannya. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Haleluya, lagi katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Sebab Allah sanggup, yes, limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar, lebih dahsyat lagi, saya percaya bisa. Sebab Allah sanggup, yes, Dia sanggup. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku siap melompat bagi Allah kita, come on. Karena
Saya sanggup untuk aku, yes, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tepuk tangan bagi Allah kita yang diberkati Tuhan. Lebih dahsyat lagi tepuk tangannya bagi Allah kita. Sama-sama. Tuhan bagiku. Haleluya. Yang percaya Tuhan, yang percaya kita diberkati di tahun 2024, katakan oh yes. Lebih dahsyat lagi sambil pakai gerakan ya. Oh yes. Oh yes. Belum semuanya, katakan lagi oh yes. Oh yes. Sebelum duduk lagi, kita boleh katakan dengan kanan kirinya, kamu diberkati Tuhan. Haleluya, kamu diberkati Tuhan, kita semua diberkati Tuhan. Boleh silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kasih tepuk tangan lagi bagi Allah kita. Haleluya. Saya percaya di tahun 2024 kita akan terus diberkati Tuhan. Ada pintu-pintu yang terbuka bagi setiap kita. Percaya bahwa kita semua dipelihara Tuhan, ditolong Tuhan. Mari siapkan hatimu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Engkau selalu menolong kami Tuhan. Musim boleh berganti Bapa, tapi kasih Tuhan tetap abadi bagi setiap kami. Dan kami percaya di dalam tangan-Mu Tuhan. Yesus Tuhan. Sama-sama katakan. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Kami yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati. Kami yakin Kau melindungi kami. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara. Engkau yang pelihara Tuhan, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Sama-sama katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkan, Dia mengenyang dan peliharaku seumur hidup. Dengan bangkit berdiri, kasih tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Kami yakin Kau Tuhan yang memberkati, Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan yang melindungi setiap kami. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Sama-sama katakan,
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Katakan Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga. Dia yang selalu menjagamu, bahkan sehelai di rambutmu gak akan pernah jatuh kalau bukan Tuhan yang izinkan. Bersama-sama lagi katakan Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolong. Dia selalu menjagamu, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sama-sama lagi katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Angkat hati, angkat suara, sembah Dia. Engkau baik, Engkau sangat baik, Engkau amat baik, oh Yesus.
bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di sini, Engkau membuat setiap kami kasih-Mu mengalir. Haleluya, haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau sangat baik dan amat baik. Kalau kami boleh ada di tempat ini, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh sehat, kami boleh melangkah ke tempat ini, semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat nafas kehidupan yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu yang sempurna di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu. Biarlah pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Biarlah Engkau mengurapi setiap kami senantiasa Tuhan. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau Tuhan. Tanpa Engkau kami gak bisa apa-apa. Kami perlu Engkau Tuhan. Saat pagi hari ini pun Tuhan, kami mau mengingat segala kebaikan Tuhan di tahun yang lalu dan di mengawali tahun ini. Kami percaya Tuhan, tahun 2023 akan Tuhan Yesus tahun yang lalu itu Tuhan menyatakan kebaikan. Tetapi di tahun 2024 Tuhan akan lebih lagi menyatakan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini, dan urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Hanya butuh pengurapan Roh Kudus-Mu yang mengajar, yang memberikan hikmat sehingga setiap umat-Mu boleh mengerti rahasia firman Tuhan. Mengurapi setiap kami yang ambil bagian. Terima kasih buat WL, terima kasih buat pemusik, terima kasih buat Asher, kolektan, dan juga Tuhan multimedia. Setiap koordinator ibadah, koordinator doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kawan sekerja Allah yang Tuhan tempatkan di tempat ini. Dan juga Tuhan kami mengucap syukur buat jemaat-Mu boleh hadir. Oh Tuhan, di cuaca yang cerah yang Tuhan berikan sehingga kami boleh beribadah. Terima kasih Tuhan, segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Engkau Tuhan yang berdaulat penuh, dan kami percaya roh Allah yang ada di dalam kami ini lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Sehingga tidak ada satupun roh yang dapat mengacaukannya. Tapi kami semua diurapi oleh Roh Kudus sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Shalom saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Pada saat saya berdoa untuk menyampaikan isi hati Tuhan, tiba-tiba saya bertanya apa yang harus saya bawakan. Nah, Tuhan bilang, ya kan, lewat suami saya juga, ayo ceritakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupanmu. Oh iya ya, saya harus menceritakan. Selama ini saya begitu banyak menikmati kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Puji nama Tuhan. Dan hari ini lewat Mazmur 34 ayat 9 dikatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ya, setiap kita pasti pernah merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Saudara, kita percaya di tahun 2023 yang lalu kita banyak mengalami kebaikan Tuhan.
maka di tahun 2024 kita akan lebih banyak lagi menikmati kebaikannya. Yang percaya katakan amin, amin. Kebaikan Tuhan bukan hanya waktu kita senang, saudara. Justru kita lebih merasakan pada saat kita mengalami masalah, persoalan, dan Tuhan nyatakan pertolongannya, Tuhan nyatakan kita harus terus melihat kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu saya mengundang Ibu Susan saat ini, dia boleh hadir ya. Dia mau menceritakan kebaikan Tuhan ya, bersaksi ya sebelum saya menyampaikan isi hati Tuhan. Silakan Susan, karena temanya hari ini kita mau menikmati kebaikan Tuhan. Silakan. Ya. Jangan bosan ya ketemu saya lagi. Terima kasih udah dikasih kesempatan lagi untuk bersaksi. Shalom Bapak Ibu, ya damai sejahtera menyertai kita semua. Tadi Bu Helen bilang kebaikan Tuhan ya. Saya tuh amazing sih. Sampai hari ini saya merasa memang Tuhan kita tuh luar biasa baik mengasihi kita ya. Dari saya kecil, mungkin dulu saya pernah bersaksi juga ketika saya ke gereja, papa saya tenggelamin kepala saya, udah pernah cerita ya dulu, ada yang masih inget gak? Jadi saya memang waktu kecil, usia saya 5 tahun ya, saya dibawa cici saya ke gereja. Pengenalan akan firman Tuhan itu dimulai memang waktu saya usia 5 tahun. Cici saya bawa saya ke sekolah minggu. Tapi akhirnya berjalannya waktu, cici saya udah nggak di rumah, saya udah nggak ke gereja. SD kelas 4 atau kelas 5, saya mulai diajak teman sekolah untuk ke sekolah minggu. Karena saya udah lama nggak pernah ke gereja, ya udah saya harus ke gereja nih, saya pengen ke gereja gitu kan. Tapi ternyata papa saya nggak suka saya pergi ke gereja. Jadi kalau kita mau flashback yang lalu, setiap saya pulang sekolah minggu itu papa saya jegat saya loh di depan rumah. Dia bilang gini, kamu kemana? Ke gereja Pak. Siapa suruh ke gereja? Saya mau pergi sendiri. Papa bilang ya, kamu jangan ke gereja. Saya bingung kenapa saya nggak boleh ke gereja ya gitu kan. Terus kalau kamu besok pergi lagi, nanti papa hukum gitu kan. Tapi minggu depan tuh teman saya ngajak lagi, ayo San gereja San. Saya pakai baju bagus, saya pergi ke gereja, saya senang gitu memuji Tuhan gitu di gereja. Pulangnya papa saya jegat lagi, bandel ya, udah dikasih tahu nggak boleh ke gereja masih ke gereja. Terus saya diem dong, saya harus jawab apa gitu kan. Papa saya ngambil pala saya loh, dijenggut, ditaruh di di kolam air gitu, pala saya dicelupin berkali-kali. Terus saya cuma iya gitu kan. Sampai ketiga kali saya setiap pulang gereja selalu digituin papa saya, sampai papa saya udah bohot kali ya. Enggak berhenti, sayanya pergi ke gereja mulu gitu. Tiap hari Minggu teman jemput, kita sekolah Minggu gitu. Akhirnya detik terakhir papa saya bilang udah capek gitu kan. Terserah ya, kalau maksudnya itu pilihan kamu yang jalanin, kamu yang bertanggung jawab sampai kamu selama-lamanya itu pegangan kamu. Terus saya nggak ngerti kan, masih kecil nggak paham apa kata papa saya gitu. Saya bilang iya, saya bertanggung jawab gitu kan. Saya suka ke gereja gitu kan. Sampai akhirnya sampai sebesar ini saya bersyukur gitu. Tuhan itu ternyata pilih saya dari kecil gitu. Sampai saya dulu pikir gini, nanti kalau saya udah SMP, saya bisa sekolah ke SMA gak ya? Tuhan kasih loh saya bisa sampai SMA. Nanti kalau udah lulus SMA saya bisa kuliah gak ya? Tapi saya nggak punya bayangan untuk saya kuliah gitu. Kayaknya nggak mungkin deh, uangnya nggak ada gitu kan. Saya juga nggak pinter-pinter amat untuk bisa dapat beasiswa gitu. Saya cuma berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya pengen deh hidup saya lebih baik nih. Saya pengen sekolah tinggi nih, biar bisa jadi jadi bisa bantu orang tua saya lah gitu kan. Saya pengen keluarga saya tuh bisa berubah gitu kan. Akhirnya entah gimana Tuhan tuh siapin loh, saya bisa kuliah. Sampai hari ini saya tuh ngelihat amazingnya Tuhan membuat saya, membawa hidup saya tuh makin lama makin
makin terasa gitu Tuhan itu ada di sebelah saya loh gitu kan. Dia membimbing saya, dia menuntun saya gitu. Teman-teman saya di SMA mungkin mereka yang kalau udah kenal tuh mereka bingung gitu. Karena dulu tuh saya nggak pernah kepikir saya bisa sekolah tinggi, bisa lewatin SMA aja udah puji Tuhan gitu kan. Jadi kalau selama ini teman saya udah lama datang terus mereka melihat saya itu udah sampai istilahnya sekolah saya banyak banget gitu kan. Dan akhirnya saya berjanji sama Tuhan, kebaikan Tuhan itu nggak akan saya sia-siakan. Saya akan pakai ilmu saya ini untuk memberkati orang lain gitu kan. Akhirnya saya bisa sampai sekolah, gelar master, terus saya bisa ambil sertifikasi, terus saya bisa bantu beberapa perusahaan untuk menolong mereka gitu, membuat laporan keuangan, memperbaiki laporan mereka gitu kan, mengaudit mereka gitu. Itu bukan satu hal yang ada di bayangan saya waktu jadi masih kecil gitu sampai saya dewasa. Saya nggak pernah kepikir itu akan terjadi di dalam hidup saya gitu kan. Kalau dulu papa saya karena kuno, mereka selalu kan kalau masa SMP itu udahlah ya anak perempuan gak usah sekolah, dikawinin aja gitu kan, dinikahin, udah nanti hidup jadi istri aja gitu, udah di dapur aja. Tapi ternyata enggak loh, Tuhan tuh mau saya itu ayo jalan itu kan bersama saya gitu. Jadi kalau sampai hari ini saya selalu cerita sama anak-anak saya ya, saya selalu bersaksi sama mereka gitu kan. Tiap malam sama anak saya yang paling besar juga saya cerita bagaimana Tuhan itu memampukan saya gitu. Karena apa yang saya terima hari ini bukan karena kehebatan saya gitu, tapi karena Tuhan. Terus saya bilang kita setiap masalah itu terkadang kita cuma pikirin masalahnya ya, nggak pernah kita pikirin berkat Tuhannya gitu kan. Kita pernah nggak berpikir bahwa kayak berkat Tuhan hitunglah gitu kan. Kita nggak pernah hitung kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita cuma mikir, kenapa ya masalah datang lagi, udah selesai masalah lagi. Padahal di balik setiap masalah ada berkat yang Tuhan selipkan di sana gitu kan. Ada mujizat yang Tuhan sudah siapkan buat kita gitu. Sampai saya bilang kejadian kemarin pun di masa saya paling tersukar pun saya bilang Tuhan, saya pingin deh membuat satu buku yang bisa menuangkan isi hati saya tuh atas ucapan syukur saya gitu kan. Kalau biasa kan kita nulis diari cuma kekesalan gitu kan, kekecewaan, terus kita marah, terus kita kenapa keadaan kayak gini. Saya tuh pingin punya buku diari yang isinya semua memuji Tuhan, isinya tuh bersyukur sama Tuhan gitu kan. Sekalipun masalah itu datang, sekalipun beban hidup itu rasanya berat banget ya gitu kan. Tapi saya pingin punya satu buku, kelak kalau satu hari saya sudah habis gitu kan, waktu saya harus pulang, anak-anak saya bisa lihat gitu, oh Tuhan tuh baik gitu. Tapi saya nggak bisa mulai, bikinnya dari mana ya, cara buat bukunya gimana ya gitu kan. Saya sering ngomong tuh sama anak saya, entah gimana kemarin saya ulang tahun tanggal 8 Januari kemarin saya ulang tahun. Anak saya kasih saya buku seperti ini. Dia meng-create, dia yang mendesain lifetime book, the journal of a child of God. Jadi di sini buku yang menceritakan, yang mewakili perasaan saya. Anak saya bisa taruh loh di dalam sini. Saya tuh terharu gitu kan. Saya bilang, kok bisa ya membuat satu buku ini dimulai dari dia gitu kan. Saya nih udah punya niatnya, tapi saya nggak tahu caranya gimana. Tuhan pakai anak saya, dia menciptakan satu cover ini buat saya bangkit. Karena Tuhan mau nih kita semua, bukan saya aja, kita semua yang di sini juga untuk yuk sama-sama yuk kita hitung berkatnya Tuhan, bukan kita hitung masalahnya kita gitu kan. Kita jangan lagi fokus dengan masalah kita jangan fokus lagi dengan beban hidup kita. Semua orang pasti punya pergumulannya masing-masing gitu kan. Tapi mengucap syukurlah dalam satu hal, setiap hari, setiap detik Tuhan tuh ada bersama kita gitu kan. Saya selalu bilang sama anak-anak di Mazmur 23 ayat 4 ini, saya bilang, Mami tuh walaupun banyak ya yang Mami harus jalanin, tapi Mami tuh ingat pesan Tuhan. Mazmur 23 ayat 4.
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jadi pengalaman hidup saya dari kecil sampai besar, sampai sekarang, sampai akhirnya anak-anak saya juga tumbuh jadi anak-anak yang cinta Tuhan. Itu bukan karena kehebatan saya bukan pendeta, saya bukan bukan pelayan Tuhan gitu ya secara ininya, tapi Tuhan tuh pakai kita semua di dalam rumah ini untuk jadi rumahnya Tuhan gitu kan. Anak-anak saya tuh Tuhan pakai gitu kan. Saya tuh bersyukur di sana gitu. Di balik semua masalah yang saya sudah hadapi gitu kan, saya tetap kuat karena saya percaya Tuhan tuh menyertai kita. Seumur hidup kita sampai masa tuamu, aku tetap Dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Itu Yesaya 46 ayat 3 sampai 4. Jadi ini 2024 yang saya akan mulai untuk mencatat. Ini masih kosong sih. Jadi imannya anak saya harus terbitkan satu buku menceritakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi ini yang akan saya tulis start di 2024. Impian saya Tuhan tuntun untuk saya menceritakan kebaikan Tuhan lewat the first time buku saya nanti. Terima kasih, Tuhan memberkati. Thank you, Susan. Ya, puji nama Tuhan, kita sudah mendengar ya. Jadi kebaikan Tuhan itu bukan hanya kita lagi dapat berkat yang besar ya, kita dapat warisan yang besar. Nah, itu bukan sekedar berkat materi, tapi berkat Tuhan yang paling terpenting adalah berkat keselamatan dan juga damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Ya, kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang baik dan sangat baik. Tidak ada yang dapat menandingi kebaikan Tuhan. Ya, jadi Dia rela memberikan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Harusnya tuh kita binasa. Ya kan? Kenapa sih dari sekian banyak orang kok kita terpilih menjadi orang-orang yang percaya Tuhan Yesus? Saya juga dari latar belakang keluarga yang tidak mengenal Tuhan. Makanya saya sangat-sangat bersyukur. Saya percaya janji firman Tuhan, satu orang diselamatkan, seisi keluarga diselamatkan. Saya juga mengalami ya memang kalau papa saya waktu kita sekolah minggu nggak terlalu marah. Ya, dia pikir itu sama anak-anak tetangga jalan-jalan lah ke gereja. Karena sekolahnya di sekolah Kristen kali dah. Biarin aja gitu. Tapi mulai merangkak ya, kita besar dan kita mulai udah dibaptis kan, saya nggak mau makan penyembahan berhala tuh, ya kan? Yang paling mengerti mama saya, dia pisahin gitu loh, dia pisahin. Papa saya marah sekali karena kita nggak mau pegang hiyo, ya. Menyembah ini leluhur. Dia bilang kamu tuh lahir dari lubang batu nggak inget leluhur, abis deh dikata-katain gitu loh. Tahu nggak itu agama Kristen agamanya penjajah atau segala macam bla bla bla. Saya dimaki-maki terus gitu. Tapi saya hanya berdiam dan berdoa. Setelah melewati hampir 11 tahun, papa saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, nah setelah itu memang umurnya nggak terlalu panjang, 62 tahun dia pulang setelah percaya Tuhan Yesus. Dan mama saya setelah papa saya pergi, memang mama saya tuh selalu ya nganter adik saya ke sekolah Kristen. Dia sering dengar firman gitu, dia dengar karena dia tungguin. Kalau mama saya pulang, adik saya tuh guling-gulingan, ngamuk, nggak mau ditinggal pulang. Ya, jadi mama saya harus tunggu di depan pintu sekolah gitu ya, terus duduk di situ. Jadi mama saya sudah mendengar. Nah, akhirnya mama saya waktu terjadi suatu musibah, sepertinya musibah. Saya di tahun 1990 itu,
saya mau menikah. Ya kan, memang mama saya suka diam-diam, kita suka ajak ke KKR, tapi dia masih takut sama papa saya. Karena papa saya menentang sekali. Apaan sih ini tua, aduh kalau ngomong kasar sekali gitu ya ngomongnya. Dikatain tua bangka gitu ya, udah orang Bangka dibawa-bawa ya. Tua bangka ikut-ikutan gitu, anaknya pergi ke gereja. Ikut-ikutan, mama saya juga dapat caci maki gitu, aniaya. Tapi setelah papa saya mengalami yang namanya mengenal Tuhan lewat sakit penyakit tentunya. Waktu itu kena kanker pankreas ya. Nah terus udah gitu dia mulai buka hati. Ya saya percaya doa yang 10 sampai 11 tahun itu nggak pernah sia-sia. Papa saya buka hati, minta didoain dia sendiri. Karena apa? Kalau kita kasih tahu nih, ya Pak, yuk waktu lagi sehat nih. Ini ada pendeta dari Singapura, karena di pandangan dia tuh kekristenan itu orang bule gitu ya, agamanya orang bule. Tapi begitu ada KKR pendeta dari Singapura nih datang mau khotbah. Dia jawab apa? Kamu ya jangan ajak-ajak saya ke gerejamu. Kamu percaya itu ya udah kamu aja, gak usah ajak-ajak saya gitu. Ditolak mentah-mentah, diomelin malahan gitu. Ya udah saya terus bertekun di dalam doa sampai satu saat dia sakit. Saya lagi hamil Debbie waktu itu. Diam-diam juga sering kali Pak Im bawa papanya Pak Niko ke rumah. Karena satu kantor, pulangnya sebelum antar dia ke Tanjung Duren mampir ke rumah. Nah di situ mulai terjadi perbincangan orang tua dengan orang tua. Dikasih pengertian mungkin. Ya kan pelan-pelan, tapi dia masih keras hati, dia belum mau ke gereja. Sampai satu saat dia divonis dokter kena kanker pankreas. Nah waktu itu dia mau dibawa oleh keluarga kita ya, sama cici saya ke Singapura untuk berobat. Dia minta doa, dia sendiri. Manggilnya cucu-cucu, dia malu. Karena anaknya ditolakin terus, siapa yang nginjilin dia marahin gitu. Jadi akhirnya waktu itu dia mengajak untuk didoakan. Selesai dia pergi di sana Singapura, cici saya juga udah percaya Tuhan, udah Kristen, di sana sering dikunjungi pendeta ya untuk ini percaya Tuhan sampai akhirnya mengalami drop ya, terus dibaptis dan akhirnya meninggal gitu. Tapi setelah itu mama saya yang percaya Tuhan, udah papa saya nggak ada, mama saya bisa ikut beribadah ke gereja. Nah saudara sekalian, itu kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita melihat pertama-tama waktu kita kecil. Kenapa ya saya punya papa yang pengertiannya juga sama kayak papanya Susan. Anak perempuan tuh nggak boleh sekolah tinggi, cukup ya SMP, SMA udah ketinggian kata dia. SMP aja udah. Ya nanti jadi ibu rumah tangga. Lu sekolah tinggi-tinggi juga nanti masuknya dapur. Dia bilang gitu kan. Pengertian yang seperti itu rupanya yang di orang dulu tuh punya. Gitu. Nah akhirnya saya bisa melewati dan bisa masuk kedokteran. Waktu saya wisuda, wah dia begitu bangga akhirnya. Walaupun anak perempuan akhirnya bisa menyelesaikan ya studi. Waktu itu jadi wisuda dokter, papa saya datang, papa saya menghadiri dan dia begitu senang sekali ya. Nah lewat peristiwa-peristiwa itu papa saya melihat kebaikan Tuhan. Ya jadi kalau saudara melihat banyak orang yang jahatin saudara atau apa, jangan dibalas dengan kejahatan. Kejahatan harus dikalahkan dengan kebaikan. Amin. Karena kita menerima kebaikan Tuhan. Waktu kita membalas dengan kebaikan, kita akan terus menerima kebaikan Tuhan ya. Kita harus tetap bersyukur walaupun masalah, persoalan, ya kan keadaan yang tidak baik rasanya, tetap bersyukur. Di balik semua itu seperti dikatakan di balik hujan ada pelangi. Amin. Saudara percaya itu? Kalau saudara saat ini mengalami masalah, saya lihat pembelaan Tuhan itu nyata dalam hidup saya. Bahkan di dalam kehidupan untuk ini kita melayani Tuhan tidak pernah kekurangan.
tidak pernah kekurangan sesuatu pun yang baik yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu jangan mengeluh, saudara sekalian. Tiap hari ya, kalau kita bangun tidur yang harus kita ingat apa? Banyak orang di ICU tuh, ya, pakai oksigen, pakai alat bantu napas. Berapa? Ayo saudara, biayanya untuk menghirup udara. Kalau saudara bisa bangun pagi, tarik napas dalam, terus mulai bersyukur. Ingat kebaikan Tuhan, terima kasih Tuhan buat napas kehidupan. Saya selalu bersyukur di pagi hari, waktu kita berdoa kita naikkan syukur dulu terlebih dahulu. Ya, jangan doa terus minta-minta terus sama Tuhan. Ya. Tapi waktu kita bersyukur, terima kasih Tuhan buat hari ini. Saya percaya Tuhan hari ini hari untuk beribadah. Saya percaya Tuhan berikan cuaca yang terbaik sehingga umatmu tidak terhalang untuk datang. Saya mengucap syukur Tuhan Yesus. Ya, kita bersyukur. Nah, kita boleh sehat, kita boleh kuat, kita bersyukur. Bila kita mengenal kebaikan Tuhan, maka kita tidak akan menjadi cemas. Ya, saudara, boleh diklik. Selanjutnya, ya, nggak perlu khawatir selama Tuhan ada bersama dengan kita. Karena Tuhan yang mencukupkan semua keperluan kita. Filipi 4 ayat 19 katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Amin saudara sekalian. Saudara percayalah kepada Tuhan. Waktu kita di dalam lembah kekelaman, dia ada. Saya juga ngalamin. Waktu itu saya lagi tiba-tiba ya sakit di sebelah kanan bawah. Saya pikir wah takutnya usus buntu nih gitu. Minta rujukan. Karena BPJS, saya BPJS saudara. Pakai ke mitra keluarga itu untuk dirujuk ke dokter bedah, lihat. Ya puji Tuhan ternyata gak apa-apa. Tapi memang bolak-balik sampai terdiagnosa bahwa ini bukan usus buntu. Gak apa-apa, ususnya gak apa-apa, ginjalnya bagus. Semua bagus gitu kan, diperiksa di USG. Akhirnya ketahuannya sudah balik ke berapa gitu baru ketahuan. Oh ya maklum lah ada kayak paku-paku gitu bukan osteoporosis tapi osteoartritis gitu. Tapi saya percaya Tuhan, saya percaya kesembuhan datangnya dari Tuhan gitu. Ya, nah waktu kita mengalami hal yang gak enak, mulut ini ngomel, khawatir ataupun apa? Enggak mudah saudara berobat pakai BPJS nunggu dari pagi sampai sore saudara. Ya jam 6 pagi udah ambil nomor ya kan, minta tolong catur ambil nomor, terus nanti diperiksa-periksa wah lama sekali gitu. Tapi saya ngucap syukur aja, jalani dengan semua ucapan syukur. Dan apa yang terjadi, lagi kita nunggu antrian, tiba-tiba suami saya ada telepon, ya kan. Karena di WA suami saya nggak baca, karena orang di rumah sakit baca-baca WA. Ya enggak gitu, ditelepon akhirnya. Terus apa yang terjadi? Memang kalau BPJS obat ada yang di cover ada yang enggak. Kebetulan saya disuruh beli obatnya yang mahal nih, karena buat kolagen katanya. Iya kan? Ya udah akhirnya kan harus beli gitu. Tapi ini yang saya bilang nggak usah takut, nggak usah khawatir, Tuhan menyediakan. Sampai tiba-tiba orang gak begitu kenal saudara. Cuma suami saya pernah ngajar gitu ya di suatu persekutuan. Kayak pendalaman Alkitab gitu, PA. Nah tiba-tiba dia bilang. Dan orangnya juga yang ngasih itu bukan orang kaya saudara. Tapi dia mungkin dapat berkat khusus. Dia bilang, Bapak saya minta nomor rekeningnya dari tadi kok gak dijawab gitu. Ya ternyata dapat berkat gitu. Makanya apa yang kita perlukan gak usah takut, Tuhan jaminan kita. Semua yang saya perlukan Tuhan sediakan. Kadang kita baru berpikir ya wah beli obat ini
agak mahal nih ya ini. Tiba-tiba temen ya kan dari Malaysia, dari Penang. Bu, perlu ya obat ibu yang ini ya. Coba WA ke saya. Waduh, dikirim untuk 3 bulan saudara ya. Nah ini semua jangan kita dikit-dikit mengeluh, sakit, marah sama Tuhan. Kok Tuhan gak sembuhin instan gitu loh. Ya kan, kadang lewat proses kesembuhan ilahi itu memang ada yang langsung doa, sembuh, brak gitu, terima kesembuhan. Tapi ada juga kesembuhan ilahi yang lewat dokter. Ya kan, lewat obat-obatan. Makanya saudara kalau minum obat kan juga kita berdoa, Tuhan pakai obat ini menjadi kesembuhan, kesehatan buat tubuh kami. Gitu, ngucap syukur. Nah itu Tuhan sediakan, jadi gak perlu khawatir. Jadi jangan suka kita marah kalau Tuhan belum mendengar doa kita sepertinya dan kita mengalami pergumulan yang berat. Jika Tuhan sudah menyatakan kebaikannya bagi kita, kita harus tetap percaya bahwa sepanjang umur hidup kita Tuhan akan tetap melakukan kebaikannya. Amin. Seumur hidupku. Ya kan? Kita sembah Tuhan terus. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Karena Tuhan baik, sangat baik dan amat baik. Gak ada yang dapat menandingi kebaikan Tuhan. Karena itu kita mau belajar firman Tuhan saat ini. Kasih setia Tuhan itu begitu tidak pernah berubah. Kalau kasih setia manusia bisa berubah. Tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dan tetap ada untuk selama-lamanya. Katakan amin. Yang percaya katakan amin. Kasih setia Tuhan artinya kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan tetap mengikuti kehidupan kita sepanjang umur hidup kita. Nah kita mau belajar bagaimana kita dapat menikmati kebaikan Tuhan itu. Ya, kita akan belajar. Di dalam Mazmur 31 ayat 20 dikatakan, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau. Yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Jadi ini bukti sampai kakak saya ya kan dia kaya. Ya kan kaya dah mau apa juga bisa beli gitu. Tapi melihat kehidupan saya dia bilang, wah kamu nih ya benar-benar ya didandanin Tuhan. Saya gak pernah cerita ke keluarga saya satu orang pun tentang kekurangan. Tapi selalu menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Kelimpahan yang Tuhan kasih. Bahkan saya dapat kiriman banyak saya bagi. Tetangga saya bagi. Ya kan, keluarga juga yang bisa saya kirim saya bagi. Sehingga mereka bilang, iya kamu tuh sampai baju yang saya pakai saudara. Tuhan yang dandanin. Sepatu yang saya pakai ya Tuhan yang dandanin. Istilah orang Casio ya. Dikasih. Casio, mereknya Casio semua nih. Casio dikasih orang ya. Nah kebaikan Tuhan itu akan kita alami. Yang pertama adalah jika ya kita hidup takut akan Tuhan. Mazmur 31 ayat 20a tadi katakan, alangkah limpahnya kebaikanmu bagi orang yang takut akan engkau. Jadi kalau kita takut akan Tuhan, kita akan mengalami kebaikan Tuhan sepanjang umur hidup kita. Takut akan Tuhan ini adalah unsur penting dalam kehidupan orang percaya. Takut akan Tuhan itu bukan seperti kita takut akan banyak hal. Seperti takut akan hantu, ya, kita takut akan ketinggian, takut akan keramaian, bukan itu. Tapi takut akan Tuhan yang dimaksud di sini adalah wujud rasa takut kita dalam arti positif. Arti positif yaitu kita menghormati Tuhan. Ya, karena apa? Karena kebesarannya. Karena apa? Karena kekudusannya. Karena apa? Karena keadilannya. Dan
juga karena kebenarannya. Jadi kita kalau takut akan Tuhan, kita akan menjauhi kejahatan. Karena kita tahu Tuhan kita Tuhan yang benar. Ya, jadi orang percaya yang takut akan Tuhan itu memiliki hidup dan hati dan pikiran yang senantiasa tidak mau mengecewakan Tuhan. Saya nggak mau mengecewakan Tuhan. Saya mau di dalam kehidupan saya, pikiran, ucapan, tindakan saya, itu semuanya ekspresi kasih saya kepada Tuhan. Ini kehidupan orang yang takut akan Tuhan. Jadi orang yang takut akan Tuhan akan berusaha untuk hidup seturut firman Tuhan. Nah, bagi orang yang takut akan Tuhan, Tuhan sediakan berkat. Ada berkat yang Tuhan sediakan. Yang pertama adalah hidup dalam kebahagiaan dan ketentraman. Firman Tuhan di dalam Mazmur 128 ayat 1 katakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditentukannya. Dan juga di dalam kitab Amsal 14 ayat 26 dikatakan, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Amin, saudara sekalian, Tuhan selalu lindungi kita sehingga kita merasa tentram, udah gak takut lagi. Amin, ada yang masih takut ketinggian? Gak ya, semua kita pasti merasakan semua kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita, ada perlindungan, jadi kita gak usah takut. Ya, ada yang takut ke WC sendirian. Biasanya suka ada yang takut nih, bangunin. Ya, saya punya teman gitu, kita lagi tugas di Jogja, anak-anak lagi tidur dia mau ke WC, saya dibangunin, anterin dong, ya. Terus saya bilang, kamu masuk ke WC sendiri lah, nggak usah ini, saya anterin sampai depan pintu aja, kamu masuk di WC sendiri. Memang waktu itu di Jogja itu ceritanya ada yang mendapatkan penampakan gitu loh, penampakan. Tapi waktu itu saya tengking dalam nama Yesus, ya kan, kita tinggal kayak di asrama gitu, di pavilionnya. Saya katakan dalam nama Yesus, ya kan, diusir setannya. Tapi ini anak masih takut aja, takut gitu. Karena ada yang lihat jadi dia takut, mau ke WC dia gak berani. Ya. Nah, yang kedua, yang Tuhan sediakan berkat bagi orang yang takut akan Tuhan, kita tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Amin, saudara sekalian, saudara mau Tuhan senantiasa memberikan kita kebaikannya. Amin. Nah, itu yang saya rasakan, itu yang Susan juga rasakan, dan saya percaya banyak di sini kalau kasih kesaksian tentang kebaikan Tuhan nggak ada habisnya. Ya, nah yang ketiga, kita akan diperhatikan oleh Tuhan. Di dalam Mazmur 33 ayat 18a di situ katakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Ya, jadi mata Tuhan tertuju terus ngeliat. Dan yang keempat, doa kita didengar dan dijawab Tuhan. Tapi kalau saat ini saudara belum berdoa, belum dijawab Tuhan, tetap bersyukur. Ada waktunya Tuhan. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Dalam Mazmur 145 ayat 19. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Itu yang kita terima kalau kita hidup takut akan Tuhan. Dan yang kedua, kita akan lihat di sini kebaikan Tuhan sediakan bagi kita yang berlindung pada Tuhan. Artinya kita percaya, kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia. Ya, di dalam Mazmur 31 ayat 20b, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Jadi kebaikan Tuhan kita terima kalau kita menjadikan Tuhan perlindungan kita. Artinya kita percaya, kita mengandalkan Dia.
Ketika kita mengandalkan Tuhan, kebaikan Tuhan terjadi bagi hidup kita. Seperti yang dikatakan dalam Yeremia 17 ayat 7. Kita akan lihat di sini. Slide-nya tolong. Iya. Nah, pilihan di tangan saudara nih. Saudara mau menerima berkat, apa saudara mau menerima kutuk? Kalau saudara mau terima berkat, andalkan Tuhan. Tapi kalau saudara mau menerima kutuk, andalkan manusia dan kekuatanmu sendiri. Firman Tuhan katakan diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya, saudara yang kaya, ya kan? Ngandelin manusia dah yang hebat. Oh, backingannya siapa? Tapi ingat saudara, ataupun mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kalau kita rasanya, oh saya ini hebat, saya ini berprestasi, pasti kita akan menjadi terkutuk dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Amin saudara sekalian, saat ini kita mau katakan, Tuhan, aku hanya mau mengandalkan Engkau. Aku tetap percaya bahwa kebaikan Tuhan melebihi setiap masalahku. Kebaikan Tuhan pasti akan menolongku. Pertolonganmu Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Yuk kita bangkit berdiri. Setiap kita yang mau katakan bahwa Tuhan itu baik. Kebaikannya untuk selama-lamanya. Kita mau katakan, kita mau yang sudah pernah merasakan kasih setia Tuhan, artinya kebaikan Tuhan yang kita rasakan itu lebih melebihi dari apapun juga, bahkan lebih tinggi dari langit yang biru. Kita mau katakan di sini, kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa aku balas Tuhan selain puji dan sembah. Biar musik memainkan pujian ini. Saudara yang sudah merasakan kebaikan Tuhan, angkat tangan kananmu ke atas, taruh tangan kirimu di dada. Huralaba yaralaba shandaralaba, kurataka yaralaba yaralaba shandar. Katakan bersama dengan saya, siapakah aku ini Tuhan? Aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah aku balas Tuhan selain puji dan sembah. Lebih sungguh-sungguh katakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu,
puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Kebaikan Tuhan terjadi lebih lagi di dalam setiap kehidupan anak-anakmu. Kami percaya Tuhan, di tahun 2024 kebaikan Tuhan lebih lagi dinyatakan di dalam setiap kehidupan anak-anakmu di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang menyertai, menolong dan membimbing setiap kehidupan kami, supaya kami hidup Tuhan, mengandalkan Tuhan, hidup takut akan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami mau senantiasa memuji dan menyembah-Mu. Oh, terima kasih Tuhan, meteraikan firman Tuhan yang hamba-Mu telah sampaikan. Dan juga Tuhan, Kau memberkati Susan, berikan kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu. Engkau pakai dia lebih lagi Tuhan menjadi alat-Mu, supaya Tuhan ada banyak orang mendengar kesaksiannya dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang di tempat ini, baik yang di onsite maupun yang di online. Mereka boleh merasakan kebaikan Tuhan terjadi di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Engkau terus berbicara secara pribadi lepas pribadi. Hamba serahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu kekal selamanya. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sebab Kau besar, Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Kita angkat kedua tangan kita. Kalau lain Engkau tolong Tuhan, kami percaya, kami juga. Tangan-Mu tidak akan Tuhan terlalu pendek untuk menolong kami. Engkau siap untuk menolong kami. Itu sebabnya kami berdoa, kiranya Engkau memberkati kami Tuhan. Tanpa Engkau memberkati kami tidak akan mampu
Dan hari ini dan seterusnya kami berkata, Bapa, tanpa Engkau, aku tidak ada apa-apanya. Without you, Lord, I'm nothing. Oleh sebab itu Bapa, kehadiran-Mu lah yang membuat gereja ini menjadi gereja yang menyenangkan hati-Mu. Sebelum kami pulang Bapa, Engkau melengkapi di dalam hidup kami. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan. Dan setiap masalah Engkau beri jalan keluar. Dan kami dari dasar hati kami yang terdalam kami katakan, Tuhan, kami tidak mau khawatir lagi. Karena pengharapan kami ada dalam tangan Tuhan. Engkau yang menenun hidup kami dan Engkau yang merenda masa depan hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah berkat damai sejahtera dan sukacita daripada Bapa di sorga, di dalam kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini sampai Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan berkati saudara. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.